Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau mengomentari soal Mubahalah Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja. Sugi Nur Raharja ini kata pendukungnya, kata jamaahnya dipanggil Gus, dipanggil Kiai. Kiai dari mana? Dari Hongkong. Gus dari mana? Gus dari Hongkong. Itu kiai dadakan. Mondok tidak pernah, ke pesantren tidak pernah, kok jadi kiai. Itu bullshit, omong kosong. Kalau dia ceramah itu cuma kata-kata aja, cuma membaca di buku, beli hadis, dibaca, yaitu untuk berceramah. Kalau orang berceramah tidak mondok, tidak mengaji, tidak hafal huruf hijaiyah, belum khatam Quran 30 juz bersama artinya, itu jadinya ceramahnya ngawur. Yang bilang matamu jancuk, memfitnah orang, menghujat orang, menghujat presiden. Ya itu, kalau orang tidak berakhlak, kalau orang tidak berilmu, tidak mondok, khatam Quran tidak. Kalau orang sudah khatam Quran 30 juz bersama artinya, pasti ceramahnya itu sopan, halus. Jadi masyarakat itu dikasih pengarahan, hatinya cerah. Sedikit takbir, sedikit takbir. Ndak sholat takbir terus. Nama-nama Allah dipakai. Terus mubahalah. Memang Sugi Nur itu Raja Mubahalah. Itu saya saya kasih nama Raja Mubahalah ini. Mubahalah terus. Padahal dalam mubahalah itu dia itu ndak ngerti. Memang dia bukan kiai, tidak pernah mondok, belum khatam Quran 30 juz bersama isinya. Ya begitulah, ngomongnya ngawur. Ceramahnya menghujat orang, menghina orang, mengkafir-kafirkan orang. Negara Indonesia mau dibikin negara khilafah. Tidak bisa kau ganti Indonesia dengan khilafah. Dulu pemerintahan masih sabar, diam-diam. FPI sok garang dipimpin Habib Rizik Syihab. Pendukungnya Habib Bahar, garang dulu. Tapi sekarang jangan macam-macam kau FPI. Jangan kau bikin front persaudaraan Islam, front Islam lagi. Front apa? Persaudaraan kah? Kau ganti yang baru kah? Tetap pemerintah akan menghanguskan kamu yang ingin mengobrak-ngabrik Pancasila. Kalau seperti Habib Bahar bin Smith, pokoknya pendukungnya, ustadz pendukung khilafah, itu termasuk belum khatam Quran 30 juz bersama artinya. Kalau sudah khatam Quran 30 juz bersama artinya, tidak bicaranya yang aneh-aneh. Masa ceramah bentak-bentak, teriak-teriak, kayak kesetanan. Memang kesetanan sih, itulah sifat iblis setan. Teriak-teriak,
Kalau sifat dari diri sendiri yang ramah, itu kalau penceramah itu yang sopan, yang halus, bisa diterima, orang itu bisa sadar, takwa kepada Allah, takut takut kepada Allah, takut. Dikatakan ulama sudah penceramah menganiaya orang, nah itu dikatakan Habib. Masa ngaku-ngaku cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, kelakuannya maki-maki orang. Pantas saja ceramahmu radikal. Kau yakin sudah belum khatam Quran 30 juz bersama isinya? Kalau kau sudah khatam Quran 30 juz bersama isinya, kamu sopan. Makanya khatamkan dulu Al-Quran 30 juz bersama isinya. Egy Sujana itu kalau di acara TV itu sok agamis, sedikit-sedikit agama, sedikit Quran, tapi sebenarnya bodoh. Taunya cuma bisa membaca tapi tidak tahu artinya, cuma mengartikan sendiri. Artinya ini terus diterjemahkan sendiri. Goblok. Makanya Egy Sujana, kamu mondok dulu, kamu ngaji dulu, jangan asal sok baca terus diterjemahkan sendiri, rusak jadinya. Ya itulah. Sekarang begini, kalau kau sudah khatam Quran dari Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kau baca itu, kau mondok dulu bersama artinya. Jadi kau tahu, kalau kau sudah khatam 30 juz bersama artinya, siapapun ustadz yang radikal, nanti santun itu kamu bisa menghargai orang lain. Sedangkan Allah aja, Allah yang nomor satu, itu sudah mengatakan, berfirman, biar agamanya dia dan lakukan agama dia, itu Allah yang mengatakan. Terus kamu kok mau mentang-mentang dari zaman kenabian Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Padahal zaman dulu ya tetap ada Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Islam, tapi ya tetap agama lain tetap ada. Tahu nggak? Zaman kenabian, yaitu kodratnya memang itu. Sampai sekarang kodratnya agama itu. Kamu jangan sok suci, kamu jangan sok tahu. Kalau kamu belum tahu arti apanya Islam, apa artinya Islam, jangan kau sok koar-koar, kau bicara agama. Bicaramu salah. Kau berguru dulu sama saya kalau mau ceramah kamu. Jadi kalau kamu belum tahu artinya Islam, jangan kau koar-koar, jangan kau ceramah dulu. Salah. Kalau orang salah itu tempatnya di mana? Kalau orang khilaf itu tempatnya di mana? Gitu kok Indonesia kamu injak-injak, kau obrak-abrik. Pancasila mau kau jadikan khilafah, busit. Termasuk kau ini mau menafik, lain di bibir, lain di hati, lain yang kau bicarakan, lain yang ada di kandungan Islam, kandungan di Al-Quran. Biar, sedangkan Allah itu sudah melarang kamu, tidak boleh. Biar agama dia, ya agama dia, agamamu. Biar aja sama-sama berdiri. Yang penting
ini tidak mengganggu ini, yang ini tidak mengganggu ini. Tahu maksud saya? Yang penting hablum minan nas, hablum minallah. Paham nggak? Ustadz-ustadz yang radikal, yang suka menghina, mencaci maki orang, mengkafir-kafirkan orang. Sebagai orang Islam, saya peringatkan, ustadz yang radikal, yang suka mencaci maki orang, yang suka mencaci maki agama lain, dengarkan kata-kata saya. Jangan kau ulangi lagi kata-katamu yang buruk itu, yang menghina agama lain. Biar agamanya dia, agamamu, agamamu. Bisa enggak kau saling menghormati? Sudah masuk Islam syahadat, kitabnya Al-Quran, tapi bodoh. Sudah khatamkah 30 juz kamu? Saya ini marah betulan. Lama-lama saya ini sabar melihat konten-konten berita-berita kok goblok semua, radikal itu. Nah, sudah membaca surat Al-Kafirun enggak? Bagaimana Allah memerintahkan? Biar agama dia, agamamu, agamamu. Sebagai umat Islam itu kalau sudah syahadat masuk Islam harus bisa menghargai, mengayomi. Maksudnya mengayomi bukan agama Islam, semua manusia harus diayomi. Jangan sampai kau mengganggu dia, agama lain, kau ganggu dengan bicaraanmu, kau sakiti dengan pembicaraanmu, dan kau sakiti dengan tanganmu, kelakuanmu. Tahu itu. Ustadz radikal, kiai radikal, ustadz radikal, berguru dulu sama saya. Termasuk yang ustadz radikal itu belum khatam Quran 30 juz. Yakin 100%. Bisanya cuma Al-Quran itu 30 juz, diambil ayat-ayat yang bikin masalah. Jadi dibaca kalau mondok itu ya, dari surat Al-Fatihah itu sama artinya, sampai 30 juz sama artinya. Terus mondoknya kepada Kiai NU. Kalau Kiai NU itu semua diambil, tafsir semua, hadis-hadis semua itu dikumpulkan. Jadi dikumpulkan, masukin terus diseleksi. Yang jelek, yang keras itu tidak dipakai. Apa gunanya hablum minan nas, hablum minallah? Itu penting. Masa kamu ndak tahu artinya hablum minan nas, hablum minallah? Kalau urusan dengan manusia itu tidak pandang bulu. Entah itu bulunya keriting, atau bulunya lurus, atau bulunya putih, atau bulunya pirang di pirang, itu tidak memandang. Itu namanya hablum minan nas. Urusan bisnis di dunia itu tidak mengenal orang, tidak mengenal agama. Kalau kamu agama Islam, khusus Islam, kenapa kau pakai HP Cina? Kenapa kau pakai HP Korea? Kenapa kamu tidak jalan aja? Kenapa kamu pakai kendaraan buatan Amerika, buatan Rusia? Mikir, makanya mondok sampai tuntas, khatamkan Quran 30 juz sampai tuntas bersama artinya. Jadi kamu tahu, sadar. Ustadz kok radikal, goblok. Kamu berguru sama saya.
Saya ajari kamu bagaimana ceramah, bagaimana khutbah. Saya ajari kamu. Apalagi kalau di masjid itu tidak boleh berpolitik, hukumnya haram. Saya bukakan kitabnya nanti. Itu rumah Allah, itu urusan Allah, menuju Allah. Tidak boleh dibikin politik, haram hukumnya. Islam bodoh. Apalagi gubernur DKI yang itu Anies, Yohanes Wan Anies, itu suka ngibul itu. Agama pikiran gubernur, jadi gubernur bodoh. Enggak bodoh bagaimana enggak bodoh. Bikin patung berhala apa itu, patung mesum, patung sepatu, bodoh. Bansos, bagaimana bansos? Ayo, bisa berkata-kata, Ustadz radikal itu. Front Persaudaraan Islam Bak Mukmin, Egy Sujana, Kosinudin. Sok Islami kau kalau bicara di pengadilan di mana-mana. Tapi bodoh. Jangan menghina orang ya. Jangan mencaci agama lain ya. Lakum dinukum waliyadin. Belum paham kamu. Kalau belum paham berguru sama saya kau. Gubernur memimpin DKI aja tidak becus. Anies Baswedan. Dengarkan Yohanes Anies Baswedan, kau dikasih nama baru. Itu yang kan dapat daging, dapat ayam, tapi diganti dengan sarden, dikorupsi. Dan beras yang membusuk itu, yang hitam dan kuning, tidak bisa dimakan. Itu tidak dikasihkan fakir miskin, tidak. Rencananya mau dijual. Sebagian dikasihkan sama pendukungnya. Tapi mau dikeluarkan tidak bisa karena ada yang mengawasi. Jadi bingung dia. Mau dijual tidak bisa. Mau dikasihkan pendukungnya itu, pendukungnya yang menjadikan gubernur, tidak bisa karena ada yang mengawasi. Akhirnya apa? Sampai busuk. Itulah ceritanya. Nah, itulah Wan Ngibul, Wan Anies. Itulah. Begitu kok mau dijadikan presiden. No. No way. Jangan ngimpi kau. Siapa presidennya? Anies. Siapa partainya? Nasdem. Ngimpi lo. Belum tidur kok sudah ngimpi. Tidur dulu baru mimpi jadi presiden. Presidennya masih Bapak Jokowi. Dibilang siapa presidennya? Anies. Pede, besar kepala kau. Diketawai sama masyarakat pribumi kau. Drun. Makanya jadi orang Islam itu harus mondok. Katanya kitabmu Al-Quran, tapi tidak kau pelajari. Jadi tuntunan dunia akhirat itu memang Al-Quran, tapi jangan kau artikan sendiri. Kau mondok, kau berguru. Kalau kau mondok di lain Kiai NU, Ustadz NU, radikal kamu. Kalau kamu berguru sama Nahdlatul Ulama, pembicaraanmu rahmatan lil alamin. Yakin rahmatan lil alamin. Kalau kau sudah khatam Quran 30 juz.
Kau bisa menghargai agama lain, kau bisa menghargai orang lain, kau bisa menghormati orang tuamu, ayah ibumu, kau bisa menghargai bapakmu, bapak negara, Presiden Pak Jokowi. Dan makanya ilmumu itu masih cetek, yakin cetek 100% cetek. Kau ngaji itu cuma kau ambil cuplikan hadis-hadis itu yang kau hafalkan. Tapi Quran 30 juz belum kau hafalkan. Goblok. Dikatakan goblok ndak mau, dikatakan bodoh ndak mau. Gitu kok ceramah. Beraninya kau ceramah. Ndak tahu malu kau. Takutlah malu kepada Allah. Mana takwamu? Takwa, takut kepada yang maha kuasa. Ceramahmu radikal. Itu ndak bisa. Negara kau bikin khilafah itu ndak bisa. Termasuk kalau kau mendirikan khilafah, kau tidak menghargai agama lain, kau tidak menghargai perbedaan. Sudah tahu perbedaan? Ada hitam, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada kelabu. Itulah namanya perbedaan. Kalau kau bisa menghargai perbedaan, kalau kau belum khatam Quran, saya peringatkan Ustadz radikal, Wahabi, agama yang lain-lain itu, atas nama Islam pakai khilafah, tidak dipakai itu sama Indonesia. Termasuk kau belum khatam Quran 30 juz. Pokok semua ustadz yang radikal, yang menentang NKRI itu akan dihanguskan kau di bumi ini. Ya, kalau saya bilang ustadz masih bodoh, Habib masih bodoh, jangan marah kau ya. Koreksi pikiranmu, koreksi hatimu. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dengar, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Koreksi dirimu sendiri, mondok lagi ya. Khatamkan Quran 30 juz bersama isinya. Boleh ceramah, tapi harus menghargai orang lain. Jangan menghina orang lain, jangan menghujat orang lain. Itu yang terkesan sampai sekarang. Bahar bin Smith itu kalau ceramah, kau lihat Jokowi itu, kau buka celananya, head. Yang head itu perempuan. Kalau laki-laki itu tidak, itu penghinaan. Jadi Bahar bin Smith, koreksi dirimu sendiri. Kau masih salah. Kau belum khatam Quran 30 juz, hafalkan ya. Itu saya perintahkan. Hafalkan, khatamkan Quran 30 juz bersama isinya. Nanti kau sadar kau. Tahu itu. Jadi kau ngaji di Kiai NU, Ustadz NU. Jadi kau paham. Jangan jadi radikal gitu ya. Sudah, koreksi dirimu sendiri. Kalau Anies Baswedan mau nyapres, mimpi jadi presiden, jauh. Kelakuanmu itu salah. Itu hak rakyat sudah kau korupsi. Katanya daging, dapat daging. Ternyata apa? Ikan laut. Ikan laut di dalam kaleng. Itulah namanya sarden. Mulutnya Wan Ngibul Yohanes, lain di bibir, lain di hati, lain yang dibicarakan. Faktanya apa? Sarden. Nah, pembohong kan? Bagaimana beras bantuan untuk fakir miskin? Tidak kau salurkan kan? Yang lain kau sunat dananya untuk beli daging.
Kau belikan kau belikan apa? Ikan laut namanya sarden. Gubernur goblok, kau jangan marah ya, Wan Yohanes. Sadar diri. Kau belum bisa memimpin DKI, apalagi memimpin Indonesia. Hah? Mau kau bentuk khilafah, pendukung Wan Yohanes, pendukungnya khilafah. Tidak bisa, tidak bisa. Kau termasuk ini buat Wan Ngibul Yohanes ya. Kau sadar diri, kau belum bisa jadi presiden. Yakin itu. Kau ingat-ingat kata-kata saya. Kamu tidak bisa jadi presiden. Ingat itu. Tidak jadi kau. Karena kau belum bisa. Kerjamu masih tidak becus. Beras tidak kau kasihkan sama fakir miskin, sama warga DKI. Dananya kau sunat. Kau kemanakan nis? Kau kemanakan itu? Hah? Dikorupsi atau disembunyikan? Ketawa itu orang DKI. Semua baru tahu. Sekarang bisa merasakan orang DKI. Dulu kau tipu itu, kau pakai agama itu. Kau tipu-tipu pakai agama. Sekarang bisa merasakan, terbongkar kau. Kalau barang busuk kau timbun, kalau barang jelek kau tutupi, tetap terbongkar. Allah itu maha membongkar. Ya, terbongkar ya. Tidak kau kasihkan, mau kau kemanakan itu beras. Mau dijual, tidak bisa. Mau kau kasihkan untuk khusus pendukungmu dulu, tidak bisa. Banyak yang mengawasi. Akhirnya apa? Tidak bisa dijual, tidak bisa dikorupsi. Akhirnya apa? Busuk beras. Sekarang kau diusut. Kamu hadapi itu hukum itu sekarang. Ya itulah para ustadz-ustadz radikal, kiai-kiai radikal. Kau mondok dulu, khatamkan Quran 30 juz bersama artinya. Ya, cuma begitu saja. Kalau ada kata-kata salah, manusia tempatnya salah dan lupa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.